Tuh, doa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Di sini saya akan berbicara tentang perjalanan usaha Ibu dan bagaimana pengalaman Ibu dalam industri ini. Yang pertama, mengapa sushi menjadi makanan yang populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia, salah satunya di Madura ini? Ya, menurut saya karena sushi itu makanan yang unik ya, apalagi di Madura itu terus unik sih menurut saya, karena itu makanan yang bisa juga jadi camilan, bisa juga untuk mengenyangkan. Terus apa yang mempengaruhi selera konsumen terhadap sushi ini? Ya, yang mempengaruhi itu mungkin dari rasanya, terus juga bentuknya dan bahan-bahannya itu. Jadi mungkin konsumen itu tertarik gitu. Apakah ada penanganan khusus dalam mengolah bahan baku atau produk ini? Ada sih, dari cara mulai memasak nasinya itu memang ada penanganan khusus gitu. Jadi kalau itu kalau nggak ada penanganan khusus itu bisa contohnya seperti nasinya gosong atau gimana gitu. Jadi emang ada penanganan khusus. Lalu bagaimana dengan kualitas bahan baku produk tersebut? Kalau soal kualitas tentunya kalau saya pribadi mencari bahan baku yang kualitasnya bagus, juga meskipun bagus tapi harga itu yang sekiranya terjangkau gitu. Jadi akhirnya juga harga jual bisa diterima oleh masyarakat. Berasal dari mana sushi ini? Kalau saya berasal dari Jepang ya. Mengapa memilih sushi sebagai usaha? Karena saya rasa itu di Madura khususnya Sumatera sini itu masih jarang. Meskipun ada sih beberapa yang jual, cuman masih jarang banget gitu. Jadi peluang untuk membuka usaha sushi itu besar. Sunat ini berarti peluang usahanya besar. Besar. Apa kekurangan dari usaha sushi ini? Kalau soal kekurangannya mungkin kalau nggak habis ya dalam waktu sehari itu mungkin sudah nggak bisa dijual kebesokannya, itu aja sih. Tapi alhamdulillah setiap ini habis gitu. Terus apa tantangan utama dalam memproduksi dan memasarkan sushi di luar dari asalnya? Ya, tantangannya kita harus kreatif ya. Kreatif itu dalam artian gimana caranya kita mengemas sushi itu supaya konsumen itu tertarik. Jadi kita harus memang benar-benar kreatif di situ. Bolehkah mungkin menceritakan keunggulan produk itu yang tidak diantisipasi pesaing? Kalau keunggulan sih menurut saya pribadi ya, mungkin dari segi topping, saya tuh menyediakan berbagai macam topping, minimalnya 10, bahkan ya itu pernah sampai hampir 20 topping ya. Terus dari segi persausan juga itu sesuai request konsumen gitu. Jadi konsumen mau apa aja kita turutin, yang penting semua persediaan saus itu ada.
bagaimana Ibu mengatasi risiko dari persaingan? Ya, cara mengatasinya ya itu tadi, kita harus menciptakan kreativitas yang sekiranya pesaing itu nggak ada, maksudnya nggak apa ya, nggak dilakuin oleh pesaing yang lain gitu. Jadi memang harus benar-benar kreatif itu. Kenapa Ibu memilih lokasi usaha ini di Basur? Karena programnya di sana itu kan rame pengunjung. Jadi jadi kita harus mencari lokasi di mana ada keramaian. Kenapa Anda tidak membuka usaha ini di usaha ini setiap hari? Kalau kemarinnya enggak, cuma di Pasming, tapi udah beberapa hari ini saya mencoba buka tiap hari gitu. Soalnya banyak pelanggan yang juga tanya tiap harinya di mana. Jadi oh iya sih, kenapa nggak ada salahnya kita buka tiap hari gitu, meskipun porsinya dikit aja, kan menjaga-jaga kemungkinan masih ada sisa. Jadi ya mulai berapa hari yang lalu saya coba buka usaha itu tiap hari di jalan di Ponorogo di sana. Bagaimana, apa saja alat yang digunakan? Apakah ada alat khusus dalam pembuatan sushi? Ada, pastinya ada. Soalnya kalau nggak ada alat itu bisa sih bikin, cuman kurang inilah ya, ada alat khusus intinya. Apa saja bahan yang digunakan? Apakah dapat dipastikan yang Anda gunakan bahannya terjamin? Insya Allah terjamin. Bahannya itu ya, bahan utama itu seperti beras ya pastinya, terus nori atau rumput laut, dan kualitasnya saya juga mencari yang sekiranya berkualitas, enak lah ya. Soalnya kayak seperti nori atau rumput laut itu kan ada macam-macam, ada yang enak, ada yang nggak enak gitu kan. Jadi saya berusaha mencari kualitas yang lebih baik. Bagaimana proses pembuatan sushi secara singkat? Secara singkatnya saja, yang pertama itu kita masak nasi ya. Habis nasi itu menyediakan topping, macam-macam toppingnya diolah. Terus setelah itu kita gulung nasinya, setelah gulung potong. Iya, itu yang saya bilang tadi, ada alat khusus. Jadi ada alat tikar, kayak tikar itu, jadi digulung pakai tikar khusus sushi. Habis digulung itu terus kita potong, lalu dikasih topping. Butuh berapa budget yang diperlukan setiap berjualan? Tergantung sih ya. Kalau misalkan setiap hari Minggu itu kan bikinnya banyak, sekitar paling kira-kira 500.000 lah. Tapi kalau setiap harinya nggak nyampe segitu, soalnya bikinnya kan porsinya dikit. Dari modal yang Ibu keluarkan, berapa porsi yang didapat? Kalau setiap hari Minggunya itu hampir 1.000 potong ya sepertinya. Ya sekitar itu 500 ke atas lah, 500 pieces atau 500 pieces, 500 potong sushi gitu ke atas. Soalnya kan kalau hari Minggu tuh banyak pengunjung, jadi kita sediakan banyak. Awalnya pernah sedia cuma sedikit, kurang terus gitu. Jadi Harus lebih cepat dari
per porsi Anda dapat dijual dengan harga berapa? Sebenarnya bukan per porsi sih, per piece, per biji. Oh, jadi kayak prasmanan. Oh ya, jadi saya bikin sushi ini penjualannya secara prasmanan. Jadi konsumen itu bebas memilih sendiri, bebas ngambil sendiri. Jadi harganya per biji itu Rp2.000 aja. Semua yang sama. Iya, rata. Saya ratakan semuanya Rp2.000. Pendapatan per minggu biasanya berapa? Pendapatan itu keseluruhan ya. Keseluruhan ya, intinya itu alhamdulillah lebih dari 2 kali lipat dari modal gitu. Berapa laba atau rugi yang Anda dapatkan dari penjualan per minggu? Kalau labanya ya itu tadi, kalau labanya minimal separuh dari modal. Kalau ruginya itu alhamdulillah ini sih ya, selama ini masih kerugiannya itu jarang banget gitu. Apalagi kalau hari Minggu kan alhamdulillah juga selalu habis, meskipun kadang ada sisanya dikit tapi tetap untung gitu. Apakah ada uang simpanan untuk membiayai alat yang rusak? Ada. Jadi memang kita pisahkan uang hasil penjualan itu untuk biaya-biaya itu tadi, misalkan kurang ya, kayak wadah atau alat khususnya nanti diambilkan dari situ. Modal awalnya itu berapa awal? Modal awal sih saya cuma coba-coba ya, mungkin sekitar 200.000 aja. Jadi berawal dari modal kecil dulu. Total berapa porsi setiap berjualan? Atau berapa pieces? Ya itu tadi berapa ya, tergantung bikinnya kan. Kalau hari Minggu tuh biasanya 500 pieces ke atas lah. Awal karir, mengapa memilih usaha sushi? Ya karena awalnya ini lihat-lihat sosmed gitu ya, kayak YouTube kayak apa, mencari ide-ide bisnis yang sekiranya langka di Sumeneb, sekiranya unik, sekiranya banyak customer yang tertarik. Nah di situ melihat kok ini ide bagus, itu di Sumeneb juga masih jarang banget, meskipun ada di kafe-kafe gitu lah ya yang menyediakan sushi, tapi kan harganya beda gitu. Jadi saya berusaha untuk membuka usaha ini yang sekiranya masyarakat umum itu mampu membelinya, apalagi yang anak gitu. Jadi ya itu tadi, akhirnya saya milih usaha sushi ini. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Bagaimana cara Ibu menyikapi persaingan yang ketat agar usaha sushi ini tetap lebih maju? Ini ya, caranya ya dengan cara mencari ide-ide baru ya, seperti untuk pertoppingan gitu. Jadi biar orang juga nggak bosan gitu. Kadang setiap harinya setiap minggu tapi berbeda. Iya, sebenarnya berbeda sesuai keinginan hati saya sih, pengen kayak minggu ini pengen topping ini, pengen ini, jadi cari ide lain, topping lain gitu. Tapi juga ada topping yang memang best seller dan itu harus selalu ada gitu. Apa yang menurut Ibu merupakan
merupakan kunci kesuksesan dari usaha ini? Kunci kesuksesannya itu cuma satu, harus tekun ya. Harus, meskipun namanya dagang ya, pasti ada sepi, ada rame. Jadi walaupun sepi, kita harus semangat, harus ditekunin aja biar usahanya makin lancar. Terinspirasi dari siapa Ibu membuka usaha ini menjadi seorang wirausahawan? Awalnya sih dulu sebenarnya bukan sushi ya. Saya itu buka usaha sosis, tapi berawal dari karena hampir tiap malam ya saya sama suami itu suka kuliner sosis itu, sosis panggang gitu kan. Jadi apa salahnya sih buka usaha sendiri gitu, kok kayaknya enak gitu. Setelah sosis itu berjalan berapa lama, karena juga ada kendala, akhirnya berubah menu. Jadi memilih sushi gitu. Mencari menu yang sekiranya terjangkau gitu, unik dan juga menarik ke konsumen gitu. Terus bagaimana cara untuk menangani masalah naik turunnya harga bahan baku? Cara menanganinya ya, waktu itu sempat sih ada bahan baku yang naik, cuman saya juga mau menaikkan harga itu kayak gimana gitu ya, mungkin dari segi apa ya, porsi besar kecilnya mungkin. Untuk harga saya nggak naikkan harga, jadi biar tetap harganya terjangkau, Rp2.000 per pieces. Jadi mungkin dikurangin dikit aja porsinya gitu. Itu aja sih cara menanganinya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.